Niat hati mau kasih tontonan lucu buat bocil, ujungnya malah bikin satu negara geger sampai rumah sakit penuh sesak. Sumpah ini membagongkan ya, masa ada kartun bikin ratusan anak kejang-kejang cuman gara-gara cahaya kedap-kedip doang. Ini tuh kan bikin kartunnya lagi ngerakit senjata rahasia bagaimana ya. Belum lagi ada adegan yang ngasih ide kreatif buat ngilangin diri sendiri. Dikira nyawa manusia ada cadangannya gitu, gak ngotak banget kan? Nah, biar kalian gak penasaran sama kartun-kartun yang kelakuannya di luar nalar ini, langsung aja kita bahas satu per satu. Ini dia 8 kartun anak yang dilarang tayang. Kasus Peppa Pig. Kalian sadar gak sih, kartun babi merah muda yang kelihatan polos ini ternyata hampir jadi penyebab tamatnya riwayat bocil-bocil satu negara loh. Iya beneran, ini babi bukan sembarangan babi ya. Kita harus akui dulu nih, kalau Peppa Pig ini udah kayak ketua sekte buat anak-anak balita. Bayangin aja ya, pengikutnya tuh 40 juta lebih dan yang nonton 30 miliar. Buset, ini angka yang sangat membagongkan kan. Masalahnya anak-anak seumur jagung itu kan otaknya masih belum nyampe ya. Jadi apa yang dilakukan sama si Peppa ini pasti bakal mereka tiru mentah-mentah di dunia nyata. Nah, disinilah bencananya dimulai. Jadi ada satu episode jadul tahun 2004 judulnya Pak Kaki Kurus ya. Ceritanya ini emang benar-benar di luar nalar. Si George ini nemu laba-laba di kamar mandi dan bukannya kabur atau panggil damkar, dia malah melihara hewan itu. Terus bapak babinya harusnya jadi bapak bijak ya, malah ngasih petuah sesat. Dia bilang, tenang, laba-laba itu gak bakal bisa menyakiti kamu. Hah? Maksudnya gimana Pak Babi? Puncaknya si Peppa yang tadinya takut malah jadi akrab. Terus mereka minum teh bareng sama tuh laba-laba. Ya konsepnya emang kocak banget ya. Laba-laba diajak pesta teh. Pesan moralnya seolah-olah semua laba-laba itu teman curhat yang asik. Oke, mungkin kalau skenario ini di Inggris atau Amerika masih masuk akal lah ya. Laba-laba di sana paling cuma numpang lewat. Tapi masalahnya kartun ini tayang di Australia. Kalian tahu kan wilayah Australia itu moodnya tuh ngeri banget. Hewan di sana tuh setelan pabriknya beda. Di Australia laba-laba itu bukan teman ngeteh ya, tapi makhluk yang bisa bikin kalian pindah alam dalam hitungan menit. Bayangin kalau ada bocil nonton episode ini, terus mereka ajak main boneka gara-gara dengerin omongan bapak babi ini. Ya kelar dong riwayatnya. Untungnya ya orang tua di Australia tuh gak sebodoh itu. Mereka langsung kena mental lihat episode ini dan protes keras. Pihak TV di sana akhirnya sadar ya kalau ini kartun bisa jadi tutorial cara pindah alam buat anak-anak. Makanya episode ini langsung dilarang total, nggak ada ampun. Next, Dexter Laboratory. Kalian pasti mikir kan, Dexter Laboratory itu kan tontonan bocil suci yang aman sentosa lah ya kan. Ternyata salah besar bos. Ternyata ada satu episode terkutuk yang saking parahnya tuh sampai dikubur hidup-hidup tuh sama stasiunnya sendiri. Anjir, ini bener membagongkan ya. Jadi tahun 97 tim animatornya tuh kayaknya lagi kesurupan massal tuh, atau kebanyakan makan micin kali ya, sampai bikin episode judulnya Penghilang Kekerasan. Baru aja mulai udah bikin mata sakit. Bayangin ya, si Dede ini yang biasanya cuman petakilan. Nah ceritanya si Dexter ini udah muak kan sama kelakuan kakaknya yang nyebelin. Terus dia sok ngide lah bikin mesin buat mencabut sifat kasarnya. Namanya juga kartun kan, mesinnya meledak dong. Mereka kebelah jadi 2 versi. Ada versi alim yang sopan banget kayak mau berangkat ngaji, dan ada versi preman terminal. Nah, versi preman terminalnya ini nih yang bikin petinggi TV itu kena mental. Mulutnya si Dexter sama Dede versi jahatnya ini isinya kebun binatang semua. Mereka maki-maki tanpa henti, bener mode barbar. Pas episode ini disetor ke atasannya, ya bos-bos TV langsung panik dong, keringat dingin, dan langsung ngelarang episode ini tayang selamanya. Nggak pakai uji, coba penonton lagi, pokoknya langsung masuk tong sampah dah. Nah selama bertahun-tahun cerita ini cuma dianggap mitos, kayak konspirasi Wahyudi lah ya. Nah fans pada nggak percaya kalau si Dexter ini bisa ngomong kayak kotor kayak gini kan. Tapi akhirnya tahun 2013 pihak TV mengaku dosa. Mereka akhirnya merilis video aslinya di internet tanpa sensor, dan ya benar aja isinya hancur parah. Intinya di balik kartun jenius ternyata ada animator gabut nih yang pengen merusak masa kecil kalian dengan makian kasar. Drawing Duck. Kalian percaya nggak kalau Disney, pabrik kartun yang katanya paling suci dan ramah anak sedunia, pernah secara terang-terangan ngajarin bocil buat bikin perjanjian sama
iblis. Sumpah ini beneran di luar nalar sih. Jadi balik lagi ke tahun 90-an ya. Pas orang tua lagi parno-parnonya sama isu aliran sesat dan pemujaan setan, si Disney ini malah berulah nih di kartun Drawing Duck. Ada episode dimana anaknya si pahlawan bebek ini lagi galau berat nih karena digangguin sama teman sekolahnya. Terus dia bertemulah tukang bersih-bersih di sekolah yang misterius. Namanya siapa coba? Bills. Woi, penulis naskah, kan gak ada ide nama lain apa? Ini jelas-jelas singkatan dari Beelzebub, nama salah satu raja neraka. Ini sih bukan kode-kodean lagi ya. Ini mah ngasih tahu secara brutal. Nah, si Bills ini bukan yang ngasih nasihat bijak, malah ngasih buku mantra terlarang. Nah, si anak bebek ini dengan polosnya malah dibacalah mantra itu. Dia merasa jadi kuat, jadi sakti. Padahal tanpa sadar dia lagi tanda tangan kontrak gaib sama setan. Jelas aja ya, pas episode ini kelar, telepon stasiun TV itu langsung meledak di amuk emak-emak. Wajar sih kan, lagi zaman orang tua takut sama konspirasi Wahyudi dan setan-setanan, malah TV ini nayangin tutorial masuk neraka. Ya Disney langsung panik dong, episode ini langsung dicabut besoknya. Gak pernah ditayangin ulang, gak dijual, benar-benar dimusnahkan kayak bukti kejahatan. Nah, satu-satunya bukti kalau episode gila ini pernah tayang cuma dari rekaman kaset video jadul punya orang yang kebetulan nonton malam itu. Intinya Disney ini pernah kepleset fatal dah. Niat hati tuh cuman mau bikin cerita sihir seru-seruan kan, malah kebablasan jadi promosi aliran sesat. Kartun Mickey Mouse. Kalian pasti mikir si tikus hitam ini adalah maskot paling suci dan ceria sedunia kan? Alah, basi. Nyatanya Disney pernah sakit jiwa pada masanya ya. Balik lagi ke tahun 1933. Mereka pernah bikin satu kartun Mickey Mouse yang isinya bukan nyanyian gembira ya, tapi konten horor yang bikin anak kecil jantungan. Judulnya adalah Dokter Gila. Sumpah, tim kreatifnya waktu itu kayaknya lagi salah makan obat dah. Bayangin aja, alurnya tuh benar-benar gak sehat. Si Pluto itu diculikkan sama ilmuwan gila ke kastil seram. Rencana si dokter ini yang bikin aku mau banting meja. Coba, dia mau menggal kelapanya Pluto. Ngerti kan maksudnya? Terus dijahitlah ke badan ayam. Kalian tahu alasannya apa? Biar nanti makhluk itu bisa bertelur dan isinya anak anjing. Woi, ijazah kedokteran nembak di mana? Logikanya benar-benar di luar nalar. Ini mah bukan eksperimen sains ya. Ini penyiksaan hewan level psikopat. Gak cukup sampai di situ ya. Si Mickey ini yang mau nyelamatin malah ditangkap. Dia diikat. Terus ada gergaji mesin raksasa itu turun pelan-pelan mau membelah badannya jadi dua. Anjir, ini tontonan bocil atau film pembunuhan sadis sih. Bener-bener gak ngotak kan? Ya walaupun endingnya ternyata cuma mimpi ya, tetap aja trauma dong. Bioskop di Amerika tuh banyak yang nolak muter film ini karena takut anak orang pada sawan. Jerman sama Inggris malah lebih tegas ya, langsung aja tuh melarang kartun ini tayang. Emang bener sih, kagak ada lucunya sama sekali. Yang paling kocak ya, karena si Disney teledor urus surat-surat hak cipta, video laknat ini nih sekarang statusnya jadi milik umum. Jadi kalian bisa nonton tuh bukti kegilaan Disney ini gratis di YouTube. Ya intinya jangan percaya tampang polos Mickey Mouse ya. Di balik senyumannya dia tuh pernah jadi korban naskah animator yang imajinasinya kelewat batas. Kura-kura ninja. Kalian percaya gak kalau kartun kura-kura yang hobinya makan pizza ini pernah berubah jadi tontonan horor yang bikin mau muntah? Kartun kura-kura ninja pada tahun 2003 beneran lagi konslet pas bikin episode ini. Judulnya aja udah ngeri ya. Intinya soal hilang akal. Padahal ratingnya buat anak umur 7 tahunan. Tapi isinya malah kayak film zombie level dewasa. Kita bahas si Baxter Stockman dulu nih. Ini orang nasibnya paling ngenes sejagat raya kartun. Bosnya, si Shader, itu jahatnya murni banget ya. Masa tiap si Baxter gagal misi, badannya dikurangin sedikit demi sedikit. Di episode ini si Baxter kan cuman tinggal otak sama tulang belakang doang kan, yang ngambang di toples gitu. Aduh, ini kartun anak-anak apa praktek ilegal sih? Ngotak banget dah. Si Baxter ini gak nyerah, dia bikin badan tiruan biar ganteng lagi. Tapi namanya juga produk gagal ya, badannya malah rusak pas dia masih hidup. Harus sumpah ini bagian membagongkan sih, kulitnya melepuh, rahangnya lepas.
lepas, jarinya rontok satu-satunya. Bayangin ada bocil umur 7 tahun nonton ini pas sarapan. Apa nggak langsung trauma seumur hidup tuh lihat karakter kartun hancur kayak gitu. Akhirnya petinggi TV di Amerika pas lihat hasil akhirnya langsung gemetar dong lututnya. Mereka sadar ini bukan tontonan buat bocil. Langsung lah dilarang tayang saat itu juga. Tapi kocak ya episode ini malah bocor tuh di Inggris. Intinya penulis naskah tahun 2000-an itu emang butuh diperiksa imajinasinya sih. Niat menghibur bocil malah bikin trauma massal. Tiny Toon Adventure. Kalian pernah gak sih bayangin 3 karakter kartun paling imut ini di tahun 90-an tiba-tiba berubah jadi pemabuk berat, maling mobil polisi, terus metong di satu episode yang sama. Sumpah deh. Sumpah, ini bukan cerita fiksi penggemar atau teori konspirasi Wahyudi ya. Ini beneran kejadian loh di kartun Tiny Toon Adventure tahun 1991. Judul episodenya aja udah mancing keributan ya. 1 botol bir. Asik. Jadi ceritanya si Buster, si Platy, sama si Hampton ini nemu botol minuman keras kan di kulkas. Alasan mereka minum tuh benar-benar gak masuk akal sih. Katanya mau nunjukin ke penonton kalau alkohol itu jahat. Halah, alasan macam apa itu? Nah anehnya lagi, baru minum 1 botol dibagi 3, mereka langsung teler parah. Terus eksalasinya ini cepet banget loh. Dari mereka mabuk ya sampai nekat mencuri mobil polisi yoi. Ini kelinci apa begal coba? Nah mereka ini ugal-ugalan kan di jalan sampai akhirnya mobil mereka tuh terbang lah masuk ke jurang. Dan di sini bagian yang paling membagongkan, mobilnya tuh meledak dan tamat. Kagak ada tuh keluar adegan mereka dari rongsokan mobil sambil batuk-batuk gitu. Mereka bertiga tuh beneran lewat bos. Adegan selanjutnya mereka udah jadi arwah punya sayap, terus terbang tuh ke langit. Sambil melayang jadi hantu, mereka masih sempet-sempetnya nanya ke penonton dengan santainya gini, gimana anak-anak? Pesannya nyampe nggak? Ya nggak nyampe lah Bambang. Yang ada bocilnya pada trauma. Katanya sih pembuat kartun ini niatnya mau nyindir iklan layanan masyarakat zaman dulu yang suka lebay. Tapi ya kali anak TK paham sindiran tingkat tinggi gitu kan. Orang tua jelas ngamuk besar lihat karakter kesayangan anaknya mabuk terus mokat tragis gitu kan. Pihak TV langsung panik, episode ini langsung dilarang tayang selamanya, gak ada masuk DVD dan benar-benar dimusnahkan. Untungnya nih ada satu orang iseng yang sempat merekam pakai kaset video jadul. Jadi jejak digital kegilaan animator ini ya masih bisa kita lihat nih sampai sekarang. Beavis and Butthead. Kalian percaya gak sih, gara-gara kartun 2 remaja jamet ini, satu negara pernah geger nyalahin mereka atas kasus kebakaran di dunia nyata. Sumpah ini sih kasus paling membagongkan sejarah kartun ya. Kalian tahu kan, Beavis dan Butthead ini itu loh, kartun 2 bocah sekolah yang otaknya kosong dan hobinya bikin rusuh. Jadi tahun 1993, mereka bikin 1 episode yang dituduh jadi penyebab tragedi nasional. Ceritanya 2 beban keluarga ini mau coba jadi pelawak, tapi garing parah tuh. Karena putus asa gak ada yang ketawa, si Beavis ini malah atraksi bakar koran di panggung. Ujung-ujungnya satu gedung klub itu rata lah dengan tanah dilahap api. Nah sebulan setelah episode ini tayang, terjadilah bencana di dunia nyata. Ada bocil 5 tahun di Ohio mainan korek api, bakar rumahnya sendiri, sampai adiknya yang masih bayi aja tuh gak selamat. Ibunya langsung keluar-keluar kan ke media, nuduh anaknya meniru adegan bakar-bakaran dari si Beavis ini. Media akhirnya langsung menggoreng isunya habis-habisan, nuduh kartun ini mengajarkan hal sesat ke anak-anak. Pihak TV langsung kena mental dong. Mereka panik setengah mati dan langsung sensor massal. Semua adegan api di kartun ini tuh dihapus. Episode penyebab masalah itu langsung dilarang tayang selamanya. Masuk daftar hitam, gak boleh dilihat manusia lagi. Aduh, tapi plot twistnya baru terbongkar belasan tahun kemudian. Dan ini benar-benar di luar nalar ya. Si anak nih yang bakar rumah tadi tuh pas udah gede buka suara. Ternyata keluarganya tuh miskin banget dan gak berlangganan TV kabel. Jadi mustahil dong dia nonton kartun itu gitu. Jadi ternyata ibunya tuh bohong besar ya, cuman buat cari perhatian dan uang ganti rugi aja. Dan yang lebih sakit jiwa, pas kejadian kebakaran si ibunya malah nelpon wartawan duluan, baru nelpon pemadam kebakaran. Intinya kartun bodoh ini cuma dijadikan kambing hitam buat nutupin kelakuan orang tua yang gak bertanggung jawab. Kartun
Pikachu. Kalian pernah dengar gak sih ada kartun yang bukannya menghibur tapi malah ngirim ratusan bocil ke UGD secara massal dalam satu malam? Sumpah ya, ini bukan cerita horor tapi fakta sejarah paling membagongkan nih dari dunia anime. Kejadiannya Desember tahun 1997 di Jepang. Waktu itu Pikachu dan teman-temannya lagi lawan rudal penjahat nih. Nah, animatornya kayaknya lagi gabut atau kelewat kreatif. Nah, mereka ini pakai efek cahaya merah biru tuh yang kedipannya tuh cepet banget. Niatnya mungkin biar kelihatan keren dan canggih kayak dunia digital kan. Tapi hasilnya malah bikin mata manusia konslet. Efeknya itu instan banget ya. Ratusan anak yang lagi melototin TV tiba-tiba tumbang berjamaah. Ada yang pingsan, ada yang mual, ada yang matanya langsung kunang-kunang sampai kejang. Malam itu tuh sirine ambulans tuh bunyi di seluruh kota kayak lagi perang coba. Totalnya ada berapa? Ada 685 anak dilarikan ke rumah sakit cuman gara-gara nonton kartun ini doang coba. Ini saking parahnya sampai masuk buku rekor dunia sebagai siaran TV paling memakan korban. Gak masuk akal kan? Nah, gara-gara ini juga penayangan Pokemon sempat di stop total selama 4 bulan. Pemerintah Jepang tuh sampai turun tangan ya buat bikin aturan ketat soal cahaya di animasi. Dan nasib paling ngenes sih dialami sama Porygon ya, karakter yang muncul di episode itu. Padahal yang ngeluarin jurus desik itu kan Pikachu, tapi karena Pikachu itu maskot utama dan anak emas ya dia aman-aman aja dong. Malah si Porygon yang kena getahnya. Di episode ini dilarang tayang selamanya di seluruh dunia. Dan si Porygon ini dianggap sebagai karakter terlarang yang gak boleh muncul lagi. Kasian banget kan, dia jadi tumbal proyek padahal cuma numpang lewat doang. Saking hebohnya ya, kartun keluarga kuning dari Amerika ini bikin parodi soal kejadian ini loh. Jadi intinya apa? Jangan mentang-mentang judulnya kartun anak, kalian pikir itu aman sentosa. Ternyata banyak animator gabut yang kelakuannya di luar nalar dan hobinya nyelipin konten sesat. Mulai sekarang kalau adik kalian, anak kalian, sepupu kalian nonton TV, mending dipantau deh daripada niatnya mau anteng tapi malah jadi trauma masa kecil. Udahlah capek. Mending kalian pencet tombol merah di bawah deh biar kita bisa lanjut gibah lagi.